Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai peran organisasi kerjasama Islam. OKI merupakan organisasi yang berperan dalam mengkoordinasikan kerjasama umat Islam di dunia, terutama negara-negara anggota, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tahun 1964, KTT Arab memiliki ide untuk menghimpun suatu wadah internasional untuk melindungi umat Islam dari Zionisme, hingga pada 1967 terjadinya pecah perang Timur Tengah melawan Israel. Pada tahun 1968, Raja Faisal berkunjungan ke beberapa negara Islam untuk penjajahan lebih lanjut, membentuk suatu organisasi Islam internasional, dan pada tahun 1969, tepatnya 21 Agustus, Israel merusak Masjid Al-Aqsa. Organisasi kerjasama Islam didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriah sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Selanjutnya terdapat beberapa tujuan OKI, yaitu meningkatkan solidaritas, mendukung perdamaian, mengkoordinasikan kerjasama, serta melindungi tempat-tempat suci Islam di dunia. Hingga saat ini, anggota OKI berjumlah 57 negara. Berikut ditampilkan anggota-anggota OKI dan tahun bergabungnya. Struktur organisasi OKI terdiri dari badan-badan utama, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Islam, Konferensi Menteri Luar Negeri Islam, Pengadilan Tinggi Internasional Islam, dan membawahi 3 bidang, yaitu Subsidiary Organs, Specialist Institution, dan Affiliated Institution. Prinsip keanggotaan OKI. Yang pertama, adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban di antara negara-negara anggota. Yang kedua, menghormati hak menentukan sendiri dan tidak ikut campur dalam masalah-masalah domestik yang terjadi di negara anggota. Yang ketiga, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara anggota. Keempat, menyelesaikan setiap konflik yang muncul dengan menggunakan cara-cara damai. Dan yang kelima, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah, persatuan nasional, atau kemerdekaan negara politik anggota. Peran dan kontribusi OKI dalam dunia internasional. Yang pertama, mewujudkan kemerdekaan Palestina. Merespon fenomena Islamofobia di kawasan Eropa tahun 2013-2015, menangani konflik Rohingya di Myanmar tahun 2012-2013, dan peran OKI dalam mengatasi konflik Timur Tengah. Peran dan kontribusi OKI dalam ekonomi global. Yang pertama, OKI menyerukan kepada negara anggota untuk menandatangani dan meratifikasi seluruh perdagangan dan perjanjian ekonomi yang ada. Kedua, melaksanakan ketentuan rencana OKI yang relevan untuk memperkuat kerjasama negara anggota. Tiga, meningkatkan kerjasama dengan organisasi ekonomi dunia. Keempat, menyerukan kepada negara anggota untuk memfasilitasi gerak investor dunia. 5. Memperkuat kamar dagang di masing-masing negara. 6. Mempertimbangkan untuk membangun free trade area. Dan yang ketujuh, menyerukan kepada negara anggota untuk mengkoordinasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi internasional supaya tidak berdampak buruk bagi ekonomi mereka. Pembahasan selanjutnya adalah OIC Economic Outlook, Recent Economic Development in OIC Country, sebagaimana perekonomian global telah mengalami transformasi mendasar akibat kinerja luar biasa negara-negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Tingkat kemiskinan menurun di berbagai bagian negara berkembang disertai dengan meningkatnya tingkat kesehatan, pendidikan, dan hasil pekerjaan. Namun, pandemi COVID-19 mengganggu aktivitas perkembangan perekonomian secara global. Pandemi memberikan 2 efek utama dalam perekonomian, yaitu terkait pasokan barang dan jasa, dan terkait dengan tingkat permintaan barang dan jasa akibat hilangnya pendapatan dan meningkatnya ketidakpastian. Selama bertahun-tahun, negara-negara OKI meningkatkan kapasitas produksi untuk menghasilkan lebih banyak output melalui kegiatan ekonomi yang lebih besar. Total output negara-negara OKI telah meningkat sebesar 63% sejak 2010 sampai 2019, dan diproyeksikan pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 5% hingga mencapai 22,6 triliun US dollar. Di 2019 telah memperhitungkan hampir 24,3% dari total populasi dunia. Negara anggota OKI memproduksi sebanyak 15,1% dari total PDB dunia. Berikut merupakan 10 negara OKI teratas yang menghasilkan 74,2% dari total PDB negara-negara OKI. Penurunan pangsa negara-negara OKI dalam PDB global dapat dijelaskan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada negara-negara OKI tercatat. Namun, tingkat pertumbuhan negara-negara OKI secara rata-rata lebih tinggi dari rata-rata dunia hingga tahun 2016 yang juga meningkatkan pangsa OKI dalam PDB global. Pandemi COVID-19 menghadirkan gangguan besar pada rantai pasokan global dan kegiatan manufaktur, sehingga memperburuk keadaan ekonomi dan menurunkan tingkat pendapatan rata-rata.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi total di negara-negara oki juga tercermin pada tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Rata-rata laju pertumbuhan PDB per kapita selama 2010 sampai 2015 tercatat sebesar 2,2%, yang turun menjadi 1,3% selama 2016 sampai 2019. Dengan Qatar memiliki tingkat PDB per kapita tertinggi di antara negara-negara oki. Menurut data yang tersedia, negara-negara oki mencatat tingkat pengangguran rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang dunia, maju, dan non-oki. Selanjutnya merupakan partisipasi dan kontribusi Indonesia di oki sebagai bagian integral dari kepentingan diplomasi dan politik luar negeri. Krisis politik yang melanda negara-negara anggota oki sejak awal Januari 2011 menunjukkan bahwa dunia Islam saat ini membutuhkan role of model dalam proses transisi dan demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara anggota oki dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia diharapkan dapat menjadi role of model dan dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah. Keanggotaan Indonesia di oki bermula sejak organisasi Islam terbesar di dunia ini berdiri pada 25 September 1969 dan terus berperan aktif melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh oki. Sekiranya sekian yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.